Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat rahimakumullah. Tema hari ini adalah dua jenis musibah. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami suka dan duka. Apalagi seseorang itu berusia sudah tua. Suka dan duka datang silih berganti. Suka, senang, gembira. Gembira kalau mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang berupa nikmat dan seterusnya. Duka kalau ditimpa sakit, musibah, bencana, dan sesuatu yang tidak diinginkan. Ada dua jenis musibah secara agama. Pertama, musibah berupa ujian. Kedua, musibah akibat berbuat dosa. Musibah akibat dosa-dosa. Jika musibah yang dialami seorang hamba sebagaimana yang dialami para nabi dan rasul, maka musibah tersebut merupakan ujian yang diberikan Allah. Tujuan diberikannya ujian yaitu untuk meninggikan derajat, menambah pahala, serta agar seorang hamba dapat bersabar. Contoh jenis ujian ini yakni ditimpa penyakit dan sebagainya. Jadi semakin tinggi derajat seseorang hamba, semakin berat ujian yang dirasakannya. Oleh karena itu, para nabi dan rasul merupakan orang-orang yang paling berat ujiannya. Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para nabi-nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Jadi adanya musibah yang datang itu adalah untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Ini yang dimaksudkan musibah berupa ujian.
Adapun yang kedua dari jenis musibah adalah musibah akibat perbuatan dosa. Musibah yang datang akibat dosa yang dilakukan si pendosa. Sebagaimana penjelasannya di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. Oleh karena itu, dua jenis musibah tadi yaitu pertama musibah berupa ujian, kedua musibah akibat perbuatan dosa. Jadi dua jenis musibah ini sama-sama menyusahkan, menyakitkan, menimbulkan kesedihan dan segala macam duka. Namun apapun bentuk musibah tersebut, entah itu ujian ataupun azab, entah itu untuk menaikkan derajat ataupun akibat dosa, semua musibah hendaklah disikapi dengan sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya musibah, maka seseorang diharapkan dapat beristighfar dan bertaubat dari dosa-dosanya. Sebagai teguran dari Allah, memberi peringatan berupa musibah agar seseorang mendekatkan diri, mengakui dan menangisi dosa-dosa yang ia lakukan. Karena itulah saat mendapat musibah, hendaklah segera introspeksi diri. Dosa apa yang telah dilakukan, lalu segera bertaubat dari dosa itu. Harapkanlah bantuan Allah untuk melewati musibah yang sedang terjadi. Mengingat bahwa tidaklah musibah terjadi, musibah yang menimpa seorang muslim, kecuali dosa-dosanya berguguran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.